Tak difungsikan semestinya sebuah gedung 5 lantai yang direncanakan sebagai pusat perbelanjaan ini beralih fungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi siapapun yang tak memiliki rumah. Hingga akhirnya dibiarkan terbengkalai dengan segudang cerita mistis, bahkan tragedi kelam di dalamnya. Bagaimana tidak, bangunan yang berdiri sejak tahun 1991 dan berada di tengah hiruk-pikuk aktivitas di Pasar Loak Gerendeng, Tangerang ini tak digunakan sesuai rancangan awal dengan alasan peristiwa kerusuhan 98 yang juga terjadi di daerah tersebut. Tahun 91 saya kesini ini memang udah kosong. Cuman memang udah keadaannya udah rapi, udah siap huni waktu itu. Kalau saya dengar sih ini dulunya nantinya dibikinnya buat plaza begitu. Cuman karena waktu itu 97 krisis moneter ya mungkin ya terkendala kali. Kini gedung yang pernah menampung 6 kepala keluarga yang tinggal di area lantai 1 dan 2 ini dibiarkan kosong terbengkalai dalam kurun waktu puluhan tahun hingga saat ini. 6 keluarga, 6 kakak ya. Kosongnya ya sekitar kurang lebih 10 tahun adalah kosong. Tak hanya menyisakan sejumlah barang rongsokan yang berpadu dengan lembab dan gelapnya gedung tanpa listrik yang kini menghiasi area dalam gedung. Akan tetapi kisah mistis dan kelam ikut mewarnai area ini sehingga gedung ini identik dengan tragedi kelam yang kerap disebut sebagai gedung bumil jatuh. Ceritanya itu yang lagi hamil nyari lakinya ke atas. Di atasnya lakinya nggak ada, turun ke bawah. Kan di dalam gedung ini kan posisinya di tengah kan bolong. Jadi ngegebrek. Tak berhenti di situ saja, sejumlah peristiwa lain yang serupa namun tak sama ikut serta menambah kesan mistis dan angker gedung yang tak jauh dengan kali Cisadane ini. Ada yang jatuh juga dari lantai 5 sampai ke bawah. Dulu kan di sini pada kumpul, anak-anak bang, anak-anak yang ini mabok kali nggak bisa lihat jalan, ada lubang gede, ya udah. Seolah tak mampu menyangkal bahwa bukan hanya sejumlah deretan peristiwa kelam yang membuat gedung ini tak lagi dihuni, namun beberapa penampakan sosok astral juga ikut memperkuat bahwa semasa aktifnya gedung sebagai hunian sudah diselimuti dengan kisah mistis dan angker, menjadi sisi dan cerita lain bagi para pedagang di Pasar Loak Gerendeng ini. Ya semacam ada yang di sudut 5 tahun ke depan kan ada juga yang nenek-nenek tinggal di sini, nenek bongkok meninggal juga. Ya ngantuk juga lah kata orang. Waktu itu lampunya kan mati ya, kayak ada yang berdiri itu gede, kayak apa ya, kayak semacam itu di lantai 2. Lantas, apakah penelusuran malam ini mampu menguak alasan dari sejumlah deretan peristiwa kelam yang dikaitkan dengan sosok gaib yang kerap terlihat semasa gedung ini aktif, dihuni oleh beberapa orang bahkan disinyalir pernah dijadikan kegiatan terlarang? Oke, Kak Frisly, Kak Nanda, kita udah sampai di tempat Pasar Loak, daerah Tangerang. Dan tempat ini itu udah kosong, aku nggak tahu persisnya itu berapa tahun, cuma udah lama banget. Dan di tempat ini juga itu pernah ada suatu tragedi, bisa dibilang tragedi berdarah. Aku juga nggak tahu kebenarannya gimana. Dan aku mau tahu apakah tempat ini itu kosong karena pengaruh dari mereka atau sosok-sosok di tempat ini, atau memang karena alasan teknis saja. Siap. Tuh. Kalau gitu kita langsung masuk aja kali. Langsung masuk aja. Boleh? Ya. Kananda? Penelusuran pun kami mulai dengan melewati sebuah koridor kecil sebagai satu-satunya pintu masuk dan keluar. Karena kan aku juga di tempat ini tuh aku belum tahu nih kosongnya itu udah berapa lama. Tapi dari ngelihat bangunannya, terus juga dalamnya tuh emang banyak banget sampah plastik, banyak juga rongsokan. Kelihatan sih kalau tempat ini tuh mungkin bisa aku bilang tuh udah lama banget ya kosongnya. Pada saat tadi saya mulai masuk ke dalam kan tadi saya yang awal ya. Iya. Masuk ke dalam itu emang saya udah melihat sosok wanita yang dulunya mungkin kayak sempat ada kejadian kayak Jatuh? jatuh. Oh mungkin itu tragedi yang tadi aku mention di awal. Ya mungkin. Tapi sekilas doang sih. Kenapa saya bisa bilang gitu, jadi dia itu kayak
kakinya itu kayak dipegang begini, tapi jalannya itu Oh, oke. Sudah tidak jalan dengan normal. betul banget. Tapi memang benar sih Fasya kalau tadi Kak Nanda bilang seperti itu karena saat ini ada yang datang ke arah kita. Iya. Di mana Kak Frisly? Assalamualaikum. Pelan-pelan, hati-hati Kak. Ini bawah tuh basement ya. Sosok perempuan yang saat ini ada di sini. Di mana? Perempuannya seperti ini, memanjangkan kakinya Iya. dengan keadaan tulang kakinya di sini, tulang bagian sini Kelihatan itu keluar, tulangnya. Oh. bahkan keluar. Jadi sepertinya memang jatuhnya tinggi dari lantai 3, jatuh dengan keadaan mundur. Iya. Jadi bukan menghadap depan. Dan dia juga sedang hamil. Usia kehamilannya 7 bulan. Perempuan dengan rambut segini ya ibu-ibu. Tapi berpakaian sangat rapih. Tidak bisa dibilang seperti orang kurang beruntung ya. Ya kurang mampu. Karena ini rapih banget pakaiannya. Iya maaf. Dia sedang menangis saat ini. Mungkin dia mengingat kembali karena aku menarik residu energinya, Fasya. Tapi sosok perempuan ini memang naas karena dia berharap kalau dia dan keluarga. Ini kehamilan pertama dia. Kehamilan pertama dia yang dia tuh berharap kalau dia bisa berkeluarga dengan bahagia mungkin ya kan Anda. Makanya residu energinya yang kita dapetin tuh panas, Iya, pengap. iya, aku berasa panas banget di tempat ini. Dia memang memegang kakinya dengan keadaan maaf, tapi keadaan perutnya itu tidak pecah atau tidak hancur, tapi darah yang keluar itu banyak banget dari belakang kepalanya, dari area wajahnya, mata, telinga, hidung mengeluarkan darah, dan memang Tragedi kejadian itu 2003. usia perkawinannya memasuki 2 tahun. Tapi memang dari sebelum menikah, suaminya ini senang sekali meminum alkohol, melakukan seperti judi atau taruhan, yang memang kawasan ini dulu penuh dengan orang-orang, laki-laki maupun perempuan yang berkumpul dengan meja bundar, terus bermain kartu, bermain sesuatu ya mesin, dan juga ada seperti memasang nomor, Fasya. Oke. Daerah sini memang lebih negatif ya kan Anda? Betul banget. Negatifnya karena mungkin memang setelah bangunan ini kosong, Fasya, sudah terbiasa menjadi aktivitas yang ke arah yang negatif oleh manusia. Oke. Kak Frisly, kenapa dia bisa ada di sini, Kak? Apakah memang sosok ini tuh dulunya tinggal di sini bersama keluarganya, atau kenapa dia bisa ada di sini? Aku coba komunikasi dulu. Sekarang aku lagi megang bagian perutnya. Karena dia terus-terusan menggunakan tangan kanannya dipegang perutnya. Jadi aku coba untuk dapat residu energi yang lebih. Dini hari, sekitar jam 9:30 malam, tadinya keliling di area depan, karena di depan itu ada tempat perkumpulan untuk laki-laki yang pada biasanya ngopi. Tapi mereka bilang kalau suaminya itu ada di dalam. Datang masuk ke sini tidak ada yang tahu, warga sekitar juga nggak lihat. Jadi cuma tahu dia memang masuk, memanggil-manggil nama suaminya.